AHY dan politik Demokrat di pemilu. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Hari ini saya bersama narasumber saya untuk berbicara soal bagaimana posisi Demokrat di pemilu tanpa Pak SBY yang secara fisik akan bersama para kadernya. Tadi kita sudah berbicara dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Baru berpidato setelah Pak SBY tidak bisa hadir, kemudian ada pidato yang dibacakan oleh Pak Mas AHY sehari setelah ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab memimpin kemenangan pemilu di 2019. Orang mengkritik pidato yang memberi nasihat tentang rekomendasi Partai Demokrat, rekomendasi pada calon presiden itu belum saatnya, atau kritiknya adalah belum pantas diucapkan oleh seorang Agus Yudhoyono. Bagaimana Anda melihat? Ya kan dia juga mengakui bahwa ini adalah sebetulnya pidato yang disiapkan untuk dibacakan oleh Pak SBY, tapi karena ada situasi ketika Pak SBY harus menunggu Bu Ani sehingga pidato dibacakan oleh AHY. Apakah pantas atau tidak? Saya pikir saya tidak terlalu concern pada masalah itu. Tapi apa yang terjadi di baliknya? Kan tadi sudah disebutkan dalam pidato itu tidak sama sekali disebutkan pesan untuk pasangan 02 yang menjadi capres pilihan atau dukungan secara formal Partai Demokrat. Ya. Dan di situ ada semacam situasi yang diharapkan itu menggantung gitu ya. Siapapun yang terpilih, maka ini harus dilaksanakan. Nah, itu kan yang lebih menarik. Apakah ini sebuah sikap yang memang diputuskan untuk mengambangkan sikap politik dari terutama kader-kader Partai Demokrat. Oke, maksudnya gimana? Jadi gini, kan formalnya Pak Demokrat sudah mendukung Pak Prabowo. Oke, Capres 02. Tapi dengan situasi yang sekarang barangkali ada semacam keputusan untuk mengambangkan situasi sehingga seperti membebaskan pemilih-pemilihnya. Apakah itu ada hubungannya dengan ketika Pak Jokowi berkunjung ke Singapura untuk menengok, yang Rosi kayaknya ada di sana juga, untuk bertemu Pak SBY atau tidak? Nah, tentu saja kita harus membuktikan. Kalau nanti AHY dan ini jadi kunjungan kemanusiaan bisa tetap diartikan politik ya. Padahal itu mengunjungi orang sakit. Sangat bisa karena karena ada satu momentum yang bisa dimanfaatkan dan dimanapun itu bisa terjadi gitu. Nah, kita akan lihat coba dalam beberapa waktu ke depan apakah AHY betul-betul full speed untuk memenangkan Pak Prabowo atau full speed untuk memenangkan hanya Demokrat. Feeling Anda atau intuisi Anda? Feeling saya Demokrat. Demokrat. Saya rasa itu memang sudah agak ini ya. Itu keputusan logis rasanya. Ya, Bung Robert ya. Ya, saya kira karena dari diskusi kita kan memang berkembang bahwa tugas di pundak AHY itu adalah tugas yang sifatnya eksistensial baik bagi dirinya maupun bagi Partai Demokrat. Ya. Karena memang begini, bisa diambil juga semacam asumsi siapapun presiden yang menang, misalnya apakah Pak Jokowi yang menang ataupun Pak Prabowo yang menang, hampir bisa dipastikan, saya nggak tahu, mungkin nggak ketika Pak Jokowi yang menang misalnya, kalau Pak Prabowo sudah hampir pasti karena koalisi pendukungnya, AHY tetap akan dapat portfolio di pemerintahan Pak Jokowi. Saya pikir peluangnya besar untuk dapat itu ya, sebab bagaimanapun Pak Jokowi itu kan saya melihat adalah pola dalam tanda petik balas jasa dan lain sebagainya gitu. Sehingga jadi AHY juga punya portfolio di zaman Pak Jokowi Ma'ruf, itu sangat mungkin Anda lihat. Sangat mungkin, dan itu dibutuhkan oleh AHY untuk maju di 2022 pemilu selanjutnya. Sebab kalau tidak beliau tokoh muda yang potensial ini tidak punya pengalaman pemerintahan yang cukup gitu. Itu sangat dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu saya melihat sejak awal posisi Demokrat dalam mengusung 02 ini memang setengah hati. Sejak awal sudah setengah hati. Sejak awal sudah setengah hati? Setengah hati. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya Anda melihat DNA-nya Pak SBY itu lebih kepada Pak Jokowi atau gimana? Iya, bukan. Sejak awal kan memang Pak SBY menghendaki AHY muncul sebagai pasangannya Pak Prabowo di 02. Tapi kan negonya gagal. Sehingga dukungan itu agak setengah hati. Jadi wajar saja kemudian dalam konteks menyongsong tanggal 17 yang akan datang, itu politik dua kaki atau dua-duanya dicoba
baik melalui pintu pileg maupun melalui pintu. Tapi bukankah semua partai pun melakukan hal sama? Iya. Atau Anda Oh, iya, melihat iya. paling Jadi- ekstrim di Partai Demokrat untuk bermain di dua Jadi kaki? ini kan sebenarnya kesulitan atau kondisi ini juga muncul akibat dari desain institusional dalam pemilu sekarang ini yang memang hanya akhirnya menghasilkan dua pasangan gitu. Jadi ada aspek institusional dalam pelembagaan politik kita yang memang menghasilkan kondisi semacam ini gitu. Dan dan setiap partai itu dipaksa untuk beradaptasi, berstrategi untuk gimana bisa mempertahankan eksistensinya dalam situasi situasi yang sangat terbatas ini gitu loh. Nah, dari segi itulah dalam lingkungan politik seperti itulah saya kira ini yang menghasilkan keputusan-keputusan yang memang tidak bisa hitam putih gitu loh bagi partai-partai yang memang yang tidak mendapatkan efek ekor jas Yang itu. kadernya nggak jadi capres. Ya, saya kira Jadi gitu. memang bisa dibilang yang paling untung saat ini dari sisi Ya, jelas. Pilpres ini cuman PDI Perjuangan Sama dan Gerindra. Ya, yang lainnya memang harus berjuang harus ekstra berjuang. keras karena mereka nggak identik dengan kader-kadernya. Tapi kalau misalnya kita lihat kader-kader partai yang tidak punya kadernya gitu. Ada PKB, ada P3, ada Partai Demokrat. Tapi PKB tetap masih bisa di atas tuh faktor apa? Iya, Mas kan Samsudin? ada Kiai Ma'ruf Amin. Beliau kan bagaimanapun Karena kan, di faktor iya, cawapresnya. tokoh NU. Tapi kenapa itu tidak berpengaruh ke P3? Ya P3 ya tidak menjadi Kiai Amin kan lebih sebagai NU ketimbang sebagai politisi ya. Nahdien. Nah, basis PKB itu Nahdien. Itu saja, itu satu. Sehingga Kiai Ma'ruf Amin itu lebih dirasa bermanfaat buat PKB daripada P3. Betul, itu satu. Yang kedua, kita mesti akui memang PKB di bawah Muhaimin ini cukup solid lah dalam backup Jokowi. Oke, saya mau masuk ke soal apa yang dikatakan atau surat Pak SBY soal Pilpres yang begitu keras. Tadi kita sudah sempat menyinggung Pak SBY mengatakan bahwa pemilu kali ini jauh lebih keras dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita dengarkan bersama-sama. Saya mengamati bahwa kontestasi dalam pemilu 2019 ini, utamanya pemilihan presiden, lebih keras dibandingkan dengan pilpres-pilpres di era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas yang makin berjarak. Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, saya khawatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Dalam pilpres-pilpres sebelumnya, saudara-saudara kita rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan yang sejati, menunjukkan kearifan dan kematangannya dalam pelaksanaan pemilu, sehingga semuanya berlangsung secara damai, tertib, dan lancar. Tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan yang sangat tidak kita kendaki. Semoga praktek berdemokrasi yang baik seperti itu dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam pemilu tahun 2019. Itu adalah surat dari Ketum Partai Demokrat Pak SBY yang dibacakan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Apakah kecemasan Pak SBY ini berlebihan atau sesuatu yang Mas Samsudin Haris juga rasakan? Ya, kecemasan yang sangat wajar saya pikir. Sebab bagaimanapun kita mesti akui juga momentum kampanye kita saat ini kan tidak begitu dimanfaatkan dengan maksimal untuk kontestasi gagasan, tidak. Tapi lebih pada saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menjelekkan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang tidak sehat dan membelah konstituen kita, pemilih kita. Seakan-akan saling berhadapan satu sama lain. Nah, mestinya ada kampanye itu menjadi momentum untuk adu gagasan, untuk membayangkan mimpi-mimpi indah Indonesia masa depan. 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh semacam. Ya, tapi bisa nggak sih salah satu introspeksinya dari diametralnya masyarakat seperti ini berhadapan-hadapan itu akibat 20% threshold calon presiden, sehingga itu bisa jadi catatan untuk para politisi. Iya, salah satunya tadi yang saya sebutkan bahwa presidensial ambang batas calon presiden pemilu kita itu memang menghasilkan satu polarisasi politik yang sedemikian dalam dan tajam
dalam kurun waktu yang cukup panjang, 6 Tapi bulan. Bung Robert begini, itu mungkin karena terjadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu lagi setelah Partai 2014, jadi rematch, dan itu residu yang belum selesai ketika 2014. Jadi di rematchnya antara memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo atau di 20% yang ambang batas capres yang terlalu tinggi. Ya lebih Terserah. pada Siapa head to headnya itu. Jadi bukan soal Jokowi dan Prabowo. tapi Siapapun ada bisa pada- seperti itu. siapapun bisa. Jadi polarisasi Jadi mau itu nanti Budi Setiarso dan Robertus Robert juga bertemu dengan 20%, itu akan bisa akan seperti terjadi itu. seperti itu. Jadi memang introspeksi dari apa yang terjadi saat ini adalah ubah ambang batas 20% untuk calon Memang presiden. ada dua sih menurut saya karena memang ini partai ulangan. Kalau kita lihat 2014 itu kan juga kerasnya bukan main. Ada yang keluarga tadinya nggak baik-baik saja tiba-tiba terpisah, Lebaran tidak boleh pulang dan seterusnya. Dan itu eskalatif pada pemilihan gubernur Jakarta. 2014, kemarin 17, sekarang 2019 itu situasinya eskalatif sehingga mungkin sekarang dirasa lebih keras. Calonnya sama, terutama capresnya ya, wakilnya berbeda, tapi situasinya sama. Hanya berbeda sedikit lah. Dulu Demokrat tidak berpihak, sekarang ke 02. Itu pun tadi sudah disebutkan katanya setengah hati. Artinya kan sebenarnya polarisasinya sama dalam hal ini. Dulu swing ya, dulu ada Golkar di Pak Prabowo, di P3 ada di Prabowo juga, sekarang berpindah. Tapi intinya adalah sama. Nah, tentu saja inilah penyebabnya. Jelas kalau ini bisa disebut sebagai sistem ya sistemik gitu. Iya. Kalau itu tidak diubah, situasinya akan sama. Mungkin hanya intensitasnya ya. Kalau calonnya tidak terlalu keras ya mungkin bisa tidak terlalu polarisasinya tidak terlalu tajam. Karena memang mengerikan kalau ini bisa akan terulang di tiap pemilu lagi. Ya kalau sistemnya masih begini sudah pasti akan sangat besar kemungkinan akan terulang. Gitu. Yang paling rugi siapa? Yang sebenarnya paling rugi adalah masyarakat kita. Karena apa? Karena momen pemilu yang mestinya menjadi momen orang untuk belajar berdemokrasi, merayakan kebebasan politik, itu justru berubah menjadi persengketaan sengit antara sentimen gitu. Nah di situ tujuan untuk bahwa pemilu itu mendorong pendewasaan demokrasi jadi justru kabur oleh karena situasi semacam ini. Gitu. Saya ingin menutup percakapan kita pelajaran dari apa yang kita bicarakan soal Partai Demokrat. Siapa yang nggak tahu Partai Demokrat begitu dibentuk langsung moncer, ya kan? Karena ia punya Pak SBY yang kemudian jadi presiden, terpilih lagi dan kemudian membawa Demokrat pada puncak kejayaannya. Pak SBY tidak terpilih, saat ini tantangan pada AHY. Mampukah menjadi sunrise untuk partai ini? Tapi ini juga berarti semacam alarm buat partai-partai lain. PDI Perjuangan bisa seperti itu karena ada Pak Jokowi, bisa jadi katakan begitu. Lalu kemudian Partai Gerindra karena ada Pak Prabowo. Gitu. Artinya begitu masa mereka juga sudah berakhir, apakah mereka juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Partai Demokrat? Iya, ya. Ya karena memang karakter pemilih kita itu lebih ke figur. Jadi begitu nggak ada figur, figurnya jatuh, mungkin perolehan suaranya akan turun. Itu sebabnya kita harus memahami Bu Mega berapa tahun tidak pernah berganti karena memang figur pemilih PDI akan sangat bergantung kepada keluarga Soekarno kan gitu. Jadi Bu Mega adalah simbol dari keluarga Soekarno yang itu akan menjadi vote getter dari PDIP juga gitu. Nah, beberapa partai yang seperti P3, mungkin Golkar, siapa lagi itu lebih tidak tergantung pada figur. Tapi kan suaranya juga tidak terlalu banyak. Demokrat pun saya kira sama, dia akan sangat tergantung kepada SBY. Karena itu ketika Pak SBY sudah tidak lagi, saya agak sanksi apakah dia bisa mendapatkan perolehan suara seperti yang masa-masa yang dulu. Oke, Bung Robert. Ya, saya kira memang ya ini tugas bagi Partai Demokrat dan bagi AHY yang sekarang mengambil bagian sebagai mengambil peran besar dalam masa Pilpres ini, yaitu satu memang dia mesti mengkonsolidasikan lagi dukungan untuk Partai Demokrat. Yang kedua dalam menjawab tadi pertanyaan Rosi adalah dia memang harus tugas yang cukup besar adalah harus merumuskan basis konstituennya seperti apa untuk Partai Demokrat itu. Sehingga dia memang bisa menarik satu konstituen yang lebih permanen gitu untuk partainya. Nah ini menurut saya tugas yang juga besar bagi orang yang mengurus partai gitu loh. Yaitu membentuk basis konstituennya.
ya, menarik generasi muda atau menarik kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat untuk bisa secara permanen mendukung partai dia gitu. Jadi selain memang tugas-tugas ke depan untuk memenangkan pilpres ini, menangkan partai dalam pilpres ini, tugas berikut yang juga berat menurut saya tadi itu. Untuk kontinuitas partai itu dia harus membangun struktur kerja partai yang bisa membangun satu konstituen yang lebih permanen untuk mendukung. Dan ini juga pelajaran sebenarnya buat partai-partai lain. Silakan terakhir Anda, Mas Samsudin Haris. Ini dilema sekaligus tantangan bagi semua partai politik kita. Kenapa? Sebab pada umumnya atau sebagian besar partai politik kita itu kan diikat oleh tokoh-tokoh, bukan oleh ide. Ini masalahnya. Tokoh-tokoh SBY, Wiranto, Prabowo, segala macam, Megawati. Nah, kalau tokoh-tokoh itu udah lewat karena usia dan lain sebagainya dipanggil Tuhan, ini pasti timbul masalah. Sebab nggak ada gagasan yang menyatukannya. Dia diikat oleh oligarki, itu masalahnya. Ini tantangan semua partai politik kita ke depan. Jadi memang tanpa memunculkan banyak kader-kader yang baik, juga kontestasi ide yang banyak, rasanya sulit sekali melihat partai itu berkembang. Selalu hanya bergantung pada figur-figur kuat saja. Saya kira yang perlu dicatat adalah ini adalah pertaruhan AHY untuk 2024. Kalau dia berhasil melewatkan Partai Demokrat, saya pikir dia nanti akan bersaing dengan Sandiaga Uno dan beberapa tokoh yang Ridwan Kamil, mungkin Anies Baswedan. Yang sebelumnya sudah memulai garis start. Dan jangan lupa sekarang pole posisinya itu di Sandiaga Uno. Dengan posisi dia sebagai calon wapres yang dia bisa kemana-mana, panggungnya itu ada di dia. Sehingga AHY adalah bagaimana dia kemudian bisa menggunakan momentum ini untuk paling tidak itu menyamai Sandiaga. Baik. Sekarang ini. Terima kasih Mas Samsudin Haris, Bung Robertus Robert. Terima kasih Mas Budi Setiarso. Partai-partai yang tak mengusung kadernya sebagai calon presiden punya tugas lebih berat saat pemilu nanti. Mereka tidak diuntungkan karena bukan kader partainya yang berkontestasi. Tapi disinilah kita diingatkan kembali bahwa Rabu 17 April mendatang tidak semata soal memilih presiden. Yang tak kalah penting bagi kita adalah memilih dan mengantarkan orang-orang baik dari setiap partai yang ada untuk menjadi wakil rakyat. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.